Salam. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau kenalan dulu. Aku akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian dari eksponen. Apa sih eksponen itu? Eksponen sering dikenal dengan pangkat atau singkatnya bilangan berpangkat atau perkalian berulang. Bentuk umum dari eksponen sendiri yaitu x pangkat n, di mana x merupakan bilangan pokok atau basis dan n merupakan bilangan berpangkat atau eksponen. Contohnya seperti 3 pangkat 4. Apa sih maksud dari 3 pangkat 4 itu? Jadi 3 itu dikalikan sebanyak 4 kali, seperti 3 kali 3 kali 3 kali 3, di mana hasilnya merupakan 81. Bilangan eksponen bisa terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, rasional, dan pangkat 0. Nah, poin yang kedua yaitu sifat-sifat eksponen. Jadi eksponen punya 8 sifat nih teman-teman yang perlu kamu ketahui. Nanti sifat-sifat ini dapat membantu kamu dalam menyelesaikan soal-soal eksponen. Sifat yang pertama yaitu pangkat penjumlahan, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sifat yang kedua adalah pangkat pengurangan, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Yang sifat ketiga adalah pangkat perkalian, yaitu A pangkat M dalam kurung pangkat N yang sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat adalah sifat perkalian bilangan yang dipangkatkan, yaitu A kali B pangkat dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kelima adalah perpangkatan pada bilangan pecahan, yaitu A per B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat N. Yang keenam adalah pangkat negatif, yaitu 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Yang ketujuh adalah pangkat pecahan, yaitu A pangkat M akar pangkat N sama dengan A pangkat M per N. Yang ke-8 nih, yang terakhir adalah A pangkat 0, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Setelah kita tadi belajar mengenai pengertian eksponensial dan sifat-sifat umum dari eksponensial, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi dari eksponensial, yaitu fungsi umum, di mana fungsi umum memiliki bentuk fx sama dengan a kali b pangkat x, di mana a adalah kosakata awal yang menentukan nilai dari awal fungsi, b adalah basis eksponensial yang menentukan laju pertumbuhan atau peluruhan, dan x adalah variabel independen. Contoh dari peluruhan eksponensial adalah adanya fungsi x sama dengan 5 dikali 0,5 pangkat x, di mana a sama dengan 5 dan b sama dengan 0,5. Jadi b kurang dari 1, maka fungsi tersebut dinamakan dengan fungsi peluruhan eksponensial. Perlu digarisbawahi teman-teman bahwasanya jika b lebih dari 1, maka fungsi tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan eksponensial. Tetapi sebaliknya, jika b kurang dari 1, maka fungsi tersebut menunjukkan adanya peluruhan eksponensial. Bentuk eksponen adalah bentuk perkalian dari suatu bilangan pokok yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri berulang kali. Nah, dapat kita tuliskan dengan rumus A pangkat N, yang berarti A dikalikan dengan A sebanyak N faktor, di mana A merupakan bilangan real dan N adalah bilangan asli. Nah, A itu sendiri bilangan pokok atau bilangan basis dan N adalah besar pangkat. Oke, selanjutnya yaitu ada bentuk umum persamaan eksponen. Bentuk umum persamaan eksponen dapat dituliskan dengan rumus A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, ciri utama dari persamaan eksponen adalah keberadaan variabel pada bagian pangkatnya. Sehingga jika variabel tersebut tidak sesuai pada tempat pangkat, maka persamaan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai persamaan eksponen. Selanjutnya yaitu bentuk pertidaksamaan eksponen. Ada dua. Yang pertama yaitu jika bilangan pokok lebih dari 1 untuk setiap A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, berlaku jika fx kurang dari gx. Nah, yang kedua yaitu adalah bilangan pokok berada di antara 0 dan 1. Untuk setiap A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, berlaku jika fx lebih besar daripada gx.
Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh grafik fungsi eksponensial. Tadi dijelaskan bahwasanya fungsi eksponensial secara umum yaitu y sama dengan a pangkat x. Sebenarnya ada satu lagi nih teman-teman, yaitu fungsi eksponensial natural atau y sama dengan u pangkat x. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya membahas eksponensial yang secara umum aja, yaitu yang y sama dengan a pangkat x. Nah, untuk menggambar grafik dari fungsi eksponensial tersebut, kita memerlukan beberapa komponen, yaitu yang pertama ada domain atau daerah asal fungsi yang merupakan daerah batasan untuk x-nya. Yang kedua ada range, yaitu daerah hasil fungsi yang merupakan batasan untuk y-nya. Selanjutnya ada intercept-nya, di mana ini tuh nilai y yang diperoleh jika x-nya itu 0. Nilai y diperoleh karena grafiknya memotong suhu y. Selanjutnya ada asimtot, garis lurus yang sangat dekat dengan grafik fungsi, namun tidak pernah dipotong oleh grafik tersebut. Nah, untuk domain dan range itu yang seperti apa? Itu tuh yang seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk asimtot dan intercept itu tuh yang seperti apa? Itu tuh pada grafik seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari grafik fungsi eksponensial. Tadi dijelaskan bahwasanya y sama dengan a pangkat x. Nah, untuk contoh kali ini kita memakai y sama dengan 3 pangkat x. Untuk itu kita memerlukan domainnya terlebih dahulu. Nah, kita memerlukan domain, bisa menggunakan pakai domain sementara, yaitu min 2 kurang dari sama dengan x lebih dari sama dengan 2. Lalu setelah kita memiliki domain sementara, kita masuk ke tabel. Jadi misalkan x nya min 2 nih, kita pakai rumus y sama dengan 3 pangkat x untuk mencari y-nya. Tadi x sama dengan min 2, itu berarti sama dengan 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 itu kan 1/3 pangkat 2. Berarti untuk y-nya itu 1/9 dan x-nya min 2. Begitu terus sampai ke x sama dengan 2, yaitu berarti y-nya 3 pangkat 2, berarti 9. Nah, setelah itu kita memasukkan setiap titik-titik yang tadi x sama y yang sudah dicari ke dalam diagram kartesius. Tadi untuk x sama dengan min 2 itu 1/9, min 1 itu 1/3, 0 itu 1, 1/3, dan x sama dengan 2 itu 9. Kita gambarkan grafik seperti ini. Nah, setelah itu berarti grafik sudah tergambarkan. Nah, untuk grafik tadi itu tuh domainnya minus tak terhingga, tak terhingga, berarti x-nya minus tak terhingga dan y-nya tak terhingga juga. Range-nya itu 0 sama dengan 0 dan y-nya tak terhingga. Intercept-nya itu y sama dengan 1 dan asimtotnya itu sumbu x-nya itu dan y sama dengan 0. Setelah kita mengetahui contoh grafik dari fungsi eksponensial yang sudah dijelaskan tadi, sekarang kita akan memberikan contoh penerapan fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ada bunga majemuk. Sebagai contoh, kita menanamkan uang sebesar 10 juta rupiah di bank dengan bunga majemuk tahunan sebesar 8%. Kita dapat menghitung nilai uang tersebut setelah 5 tahun dengan menggunakan rumus eksponensial, yaitu A sama dengan P dikali Euler pangkat R kali T, di mana A adalah nilai akhir, P adalah modal awal kita sebesar 10 juta rupiah, dan Euler adalah nilai eksponensial sekitar 2,178. R adalah suku bunga sebesar 8% atau 0,08 dalam bentuk desimal, dan T adalah waktu dalam tahun selama 5 tahun. Lalu setelah kita mengetahui nilai-nilai tersebut, kita substitusikan dalam rumus tadi, dan kita akan mengetahui nilai akhir uang tersebut setelah 5 tahun adalah sebesar 14.915.000. Contoh yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk seringkali mengikuti pola eksponensial, terutama jika tidak ada faktor pembatas seperti sumber daya atau kebijakan tertentu. Sebagai contoh, misalkan sebuah kota memiliki jumlah penduduk awal sebesar 50.000 jiwa dan tingkat pertumbuhan penduduknya adalah 3% per tahun, kita dapat menghitung jumlah penduduk tersebut setelah 10 tahun dengan menggunakan rumus eksponensial, yaitu P dalam kurung T tutup kurung sama dengan P0 dikali Euler pangkat R kali T, di mana P dalam kurung T adalah jumlah penduduk setelah waktu T, P0 adalah jumlah penduduk awal sebesar 50.000 jiwa, dan Euler adalah bilangan eksponensial sekitar 2,718, dan R adalah laju pertumbuhan
dalam tahun sebesar 3% atau 0,63 dalam bentuk desimal, dan T adalah waktu dalam tahun selama 10 tahun. Setelah kita mengetahui nilai tersebut, kita substitusikan kembali ke dalam rumus, dan kita akan mengetahui setelah 10 tahun jumlah penduduk di kota tersebut diperkirakan akan mencapai 67,495.000 jiwa. 2,000 years later.